apakah tuntutan atau pengaturan perihal penempatan anggota TNI aktif ataupun juga polisi aktif di jabatan sipil merupakan hal yang genting? Kan itu pertanyaannya, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naura di podcast Secret Story. Dan pada kesempatan hari ini tema yang dibahas adalah terkait polemik RUU TNI Polri nih teman-teman. Dan terkini ya sejumlah aktivis pro demokrasi menganggap sejumlah pasal dalam revisi ini seakan-akan tampaknya mengembalikan TNI Polri ke era Orde Baru. Untuk membahas ini telah hadir bersama kami ada Mas Yahya dari Kontras. Assalamualaikum. Selamat siang Mas. Terima kasih udah mau hadir di diskusi hari ini Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih udah mengundang ke sini ya. Siap Mas. Nah, jadi nih Mas Yahya kan sepertinya turbulensi politik di Indonesia ini kan belum berakhir ya nih Mas setelah beberapa isu dan peristiwa. Nah, saat ini tuh lagi muncul lagi nih ke permukaan soal revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Dan mungkin kita tahu juga ya ada sejumlah pasal yang dianggap bermasalah. Nah, banyak juga pro dan kontra soal hal ini. Seperti apa nih Mas Yahya menyikapi hal ini Mas? Silakan Mas. Ya, terima kasih ya. Kami melihat memang revisi terhadap Undang-Undang TNI dan juga Polri ini itu bermasalah dalam artian karena tidak transparan dan juga terkesan terburu-buru gitu. Jadi kita melihat bahwa belakangan mungkin dari isu ini dari tahun 2023 kalau saya nggak salah. Betul. Ya. Tidak ada urgensi mengapa kedua undang-undang ini itu harus segera untuk direvisi sebetulnya gitu. Karena kan justru permasalahan-permasalahan yang ada selama ini di kedua instansi tersebut justru tidak terakomodir dalam revisi undang-undang yang baru gitu. Contoh misal di undang-undang TNI berkaitan dengan pasal 47 misal. Itu soal penempatan anggota TNI aktif di instansi jabatan sipil begitu kan, yang sebetulnya kan itu boleh kita bilang bertentangan dengan undang-undang yang ada sekarang. Benar. Dengan undang-undang yang ada sebelumnya begitu ya, yang sebetulnya memang betul ada jabatan yang boleh diisi oleh TNI aktif, namun dengan konsekuensi atau dengan catatan berkaitan dengan pertahanan nasional gitu kan. Cuman kan sekarang justru pada akhirnya dengan ada undang-undang yang baru, revisi undang-undang yang baru, boleh menempatkan mereka-mereka ini, TNI aktif ini di jabatan-jabatan sipil berdasarkan keputusan presiden. Nah itu sangat bias jadinya. Gitu. Terlepas dari apapun alasannya ya, entah itu karena kebutuhan, tentara memiliki sumber daya yang cukup, keterampilan yang cukup begitu. Cuman tetap kita harus mengacu kepada tuntutan masyarakat di awal yang dimana menginginkan bahwa TNI ini seharusnya bertugas untuk menjaga kedaulatan negara, gitu. Tidak untuk masuk ke ranah-ranah sipil. Terlebih juga dalam proses pembahasan revisinya ini, itu minim sekali partisipasi dari publik dan bahkan tidak dibuka sama sekali. Gitu. Ini kan kami melihat mungkin ada hal-hal yang sudah direncanakan di belakang begitu, yang maka dari itu tidak melibatkan dari masyarakat gitu dalam pembahasan kedua revisi undang-undang ini gitu. Itu baru dari TNI, belum dari Polri yang juga banyak sekali catatannya gitu kan. Iya. Karena memang ini kan kayak yang tadi Mas Yahya bilang udah dari 2023 ya kan. Terus 2024 itu juga sempat muncul lagi tuh Mas, tapi cepat banget redamnya. Memang kayak cuma ya udah beberapa pemberitaan aja terus redam. Nah, sekarang mencuat lagi dan memang benar banget karena beberapa kali saya misalnya melihat di pemberitaan itu enggak tidak yaitu transparan ya, tidak terbuka untuk masyarakat, untuk publik gitu. Maksudnya pengamat-pengamat tuh jadi nggak bisa menganalisa hal tersebut gitu. Nah ada juga ya Mas sejumlah pendapat menganggap revisi ini ya RUU ini sebagai hal yang lumrah dalam pengembangan TNI Polri di masa depan. Itu gimana kalau pandangan Mas Yahya? Itu lucu sebenarnya ya. Hal yang lumrah, memang hal yang lumrah. Memang undang-undang itu kan sifatnya dinamis ya, mengikuti dinamis dalam artian mengikuti keadaan zaman gitu kan, keadaan situasi real di tatanan masyarakatnya begitu. Nah pertanyaannya sekarang adalah begini, apakah tuntutan atau pengaturan perihal penempatan anggota TNI aktif
ataupun juga polisi aktif di jabatan sipil merupakan hal yang genting? Kan itu pertanyaannya, gitu kan? Atau justru bisa jadi, ini berdasarkan dari catatan kami ya, berdasarkan dari pernyataan yang kami keluarkan beberapa waktu lalu berkaitan dengan revisi undang-undang ini di koalisi sektor keamanan, reformasi sektor keamanan. Justru mungkin bisa jadi revisi undang-undang TNI Polri ini atau TNI khususnya itu dikarenakan belakangan semenjak Prabowo menjadi presiden itu banyak sekali anggota TNI aktif yang ditempatkan di jabatan sipil. Sementara bila mengacu ke undang-undang TNI yang ada saat ini itu bertentangan. Karena kan di bunyi undang-undang TNI yang ada saat ini yang belum direvisi 34/2004 itu kan menjelaskan bahwa menerangkan bahwa jabatan TNI aktif tidak boleh menduduki jabatan-jabatan sipil. Gitu. Kecuali sudah berhenti atau pensiun dari tugasnya, masa jabatannya, baru boleh jabatan sipil. Sementara kan sekarang enggak. Bisa kita name it lah. Ada Mayor Teddy, gitu kan. Yang terbaru Perum Bulog, Mayor Jenderal Helmi ya. Itu kan mereka TNI aktif menjabat di jabatan sipil gitu. Sementara itu bertentangan dengan undang TNI. Nah mau nggak mau untuk membuat hal ini dibenarkan secara hukum, dirubahlah aturan undang-undangnya. Indikasinya bisa ke arah sana karena banyak sekali catatan kami itu bahkan ada sekitar hampir ratusan perwira aktif yang menduduki jabatan sipil. Gitu. Nah sementara kan selama ini itu bertentangan dengan undang TNI. Yang memperbolehkan mungkin memang karena ada polemik lain di undang-undang lain itu ASN. Memang di undang-undang ASN ya baru memperbolehkan. Cuma itu bertentangan. Undang-undang TNI tidak memperbolehkan. Undang-undang TNI pun juga sama, tidak boleh anggota Polri yang aktif menduduki jabatan sipil, tapi berbenturan dengan undang-undang ASN. Dan kenyataannya saat ini banyak sekali perwira-perwira aktif yang duduk di jabatan sipil. Nah mungkin itu benar. Indikasi ya kita bilang ya, kecurigaan kami, analisis kami itu ke arah sana. Gitu. Ya, karena memang jadinya bias, karena kan misalnya sudah diterbitkan undang-undangnya sedemikian rupa gitu ya Mas. Tapi ternyata kayak kemarin setelah maksudnya presiden baru itu menjabat gitu ya, tiba-tiba Mayor Teddy ditugaskan di bagian sipil, tetapi tidak dibebas tugaskan dari jabatan di TNI seperti itu kan. Nah itu hal yang menjadi bias sebenarnya. Nah sebenarnya nih Mas, kalau misalnya kita boleh tahu ya, impact apa yang akan timbul gitu ya Mas ke depannya jika RUU ini disahkan? Kita bahas soal TNI dulu nih ya. Boleh. TNI itu sebetulnya kan memiliki tugas utama untuk menjaga kedaulatan negara. Mereka memang dididik, dibesarkan dengan metode yang sangat keras karena memang mungkin mereka disiapkan untuk berperang. Paradigma mereka itu paradigma soal keamanan negara. Kami justru melihat jika mereka ini, pihak-pihak yang memiliki pandangan seperti itu, duduk di jabatan sipil, akan menimbulkan konflik-konflik yang akan menimbulkan peristiwa pelanggaran HAM nantinya. Contoh misal MBZ, makan bergizi gratis. Apa urgensi hingga akhirnya anggota TNI dilibatkan dalam kegiatan tersebut? Terus misal dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia, misal peristiwa-peristiwa yang ada di Papua. Peristiwa yang ada di Papua itu kan boleh kita bilang karena adanya paradigma keamanan, sekuritas yang diterapkan oleh pemerintah gitu. Sehingga diterjunkanlah aparat TNI situ dan juga Polri ya. Cuman dalam pemantauan atau hal ini kami justru melihat banyak sekali peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Akibat pandangan tersebut, sekuritas tersebut, akibat pendekatan keamanan yang terus menerjunkan aparat TNI ke sana. Gitu. Peristiwa pembunuhan di luar hukum, mereka dituduhlah terlibat dalam organisasi-organisasi separatis begitu kan, KKB dan lain-lain, tanpa adanya proses hukum, pembuktian dulu terhadap mereka bahwa mereka betul terlibat dalam organisasi-organisasi dalam tersebut. Tapi yang ada, mereka ditindak di awal, dibunuh di awal, tapi dalam prosesnya ternyata mereka tidak terbukti.
terlibat dalam gerakan-gerakan separatis gitu. Yeah. Ini kan bentuk bahwa bahayanya jika pihak-pihak yang memiliki sudut pandang pendekatan sekuritas tadi, keamanan tadi ditempatkan di jabatan-jabatan sipil yang sama sekali tidak mengedepankan, boleh kita bilang tidak mengedepankan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis gitu, yang lebih manusiawi begitu. Okay. Itu yang kami harapkan, yang kami khawatirkan justru dengan masifnya penempatan anggota TNI aktif gitu, prajurit TNI aktif di jabatan-jabatan sipil akan menimbulkan peristiwa pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya di Indonesia gitu. Jika tidak diantisipasi secara komprehensif begitu ya. Oke. Gitu. Ya berarti bisa nggak nih kalau misalnya menurut Mas Yahya, oke, ada RUU TNI tapi seharusnya ada elemen-elemen yang harus dipertimbangkan lagi, atau sebaiknya tidak usah saja karena tadi balik lagi urgensinya apa? Iya. Ya Kalau kami selalu bilang, kami selalu menolak revisi undang-undang TNI dan juga Polri gitu. Karena urgensinya tidak ada. Gitu. Justru yang ada dengan adanya revisi undang-undang ini mengembalikan hal yang selama ini kita tentang, yaitu difungsi ABRI. Ya. Gitu kan. Tahun 98 itu kan kenapa akhirnya muncul gerakan masyarakat untuk mendorong adanya pemisahan difungsi ABRI kan karena hal tersebut. Karena hampir setiap lini massa atau lini pemerintahan sipil itu diambil alih oleh militer dan semuanya dilakukan dengan metode-metode militer gitu, yang tidak cocok dengan sipil gitu kan, orang-orang sipil, sehingga akhirnya kita menuntut adanya perbaikan atau adanya pemisahan dari ABRI. Mereka dilarang untuk duduk di jabatan sipil, harus ada pemisahan antara TNI juga Polri, hingga akhirnya muncullah TAP MPR 2000, TAP MPR 6 2000 soal tugas dan fungsi kepolisian, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 soal tugas dan fungsi dan Tentara Nasional Indonesia gitu. Itu kan udah jelas sebetulnya. Tugas TNI adalah untuk menjaga kedaulatan negara, begitu. Sampai akhirnya lahir Undang-Undang TNI 34 2004 pun juga masih mengamini atau meneruskan semangat dari TAP MPR 2000 itu, nomor 7 tahun 2000. Bahwa tugas utama dari tentara adalah untuk menjaga kedaulatan negara. Memang ada OMP, ada OMSP, operasi militer selain perang. Tapi itu tadi kan melihat ke aturan bahwa harus ada keputusan politik dari pemerintah terkait OMSP itu gitu. Nah, tapi yang ada justru dengan undang-undang ini membuat semangat reformasi akan kedaulatan atau supremasi hukum bagi sipil itu bukannya berjalan di tempat ya, bukan stuck, malah mundur. Bahkan kita mungkin bisa kembali lagi ke era-era sebelumnya, Orde Baru gitu. Yang melihat bahwa loh kok sekarang jabatan sipil kembali diduduki oleh tentara aktif gitu, yang sia-sia mungkin, atau mungkin kok ini orang-orang malah pemerintahan ini kok seolah-olah mengkhianati semangat reformasi tahun 98 itu gitu. Nah Mas, terkait RUU TNI nih ya Mas, Mas di RUU TNI, satu hal yang menarik itu ada perpanjangan usia TNI Tamtama dan Bintara menjadi 58, lalu perwira itu 60 tahun. Nah, apakah ini tidak berdampak pada efektivitas organisasi dan regenerasi dalam tubuh TNI sendiri? Dan yang krusial lainnya adalah tentang pasal penempatan TNI aktif di jabatan sipil itu ya. Kembali lagi ke situ. Bagaimana Mas Yahya mungkin melihat hal ini Mas? Ini justru jadi masalah sebetulnya ya. Lucunya kan gini ya. Di saat pemerintahan Prabowo sekarang melakukan efisiensi menyeluruh ke semua instansi pemerintahan. Semua dana dipangkas, dipotong. Bahkan KY aja, Komisi Yudisial, itu mengatakan bahwa mereka hanya sanggup untuk membayar gaji pegawainya sampai bulan apa? Mei 2025. Karena adanya efisiensi tersebut. Nah ini justru masa pensiun dari anggota TNI aktif ini diperpanjang. Kan justru itu menjadi beban negara dong. Betul. Karena bisa jadi beban. Begini teman-teman kan. Mereka digaji oleh negara. Persiapannya, biaya operasionalnya oleh negara, APBN. Biaya hidup keluarganya pun juga komponen-komponennya dibiayai oleh negara. Yang ada bila ini semua disahkan, bila undang-undang ini disahkan, yang tadinya disuruh hemat oleh Prabowo, ini justru
di mana letak hematnya gitu. Justru akan di satu sisi kita mengecangkan talinya untuk berhemat, tapi di tempat yang lain talinya dibuka selebar-lebarnya gitu. Jadi kan hemat itu sendiri nggak terpenuhi gitu. Itu yang pertama, soal efisiensi anggaran ya. Betul. Jadinya yang tidak efektif. Yang kedua adalah regenerasi. Itu kan pada akhirnya menyebabkan tubuh dari baik itu TNI itu kan akan semakin gemuk begitu. Yeah. Terlebih juga pada akhirnya mereka perwira-perwira yang non-jobnya jadi kosong, nggak punya jabatan apapun gitu. Karena itu jabatannya ditambah masa waktunya ya gitu. Tanpa ada itu tadi, kembali lagi urgensinya nggak ada. Benar. Kepentingannya itu apa? Kenapa harus ada perpanjangan masa begitu? Walaupun kalau kita melihat ke naskah akademik mungkin ya, yang bilang bahwa tenaga kerja diperlukan lah, keahlian-keahlian tertentunya masih diperlukan oleh negara dan lain-lain gitu. Itu kan menjadi bias jadinya begitu. Seolah-olah mengesampingkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh jajaran yang ada di bawahnya begitu. Betul. Jadi kurang efektif lah boleh kita bilang. Benar. Alasan atau wacana untuk menambah masa pensiun gitu. Padahal di lain sisi permasalahan yang ada di tubuh TNI selama ini nggak pernah tersentuh gitu. Yang seharusnya undang-undang yang seharusnya direvisi malah sampai saat ini itu belum pernah tersentuh sama sekali oleh pemerintah atau mungkin oleh TNI. Betul. Iya, karena dari kemarin itu kan yang jadi permasalahan atau kontroversi gitu ya Mas ya. Itu kayak mau ngapain diperpanjang kayak gitu kan. Karena balik lagi ini tuh sedarurat apa sih sebenarnya gitu ya. Betul. Nah, sementara nih Mas terkait revisi RUU Polri ya. Ini sekarang kita mungkin balik ke Polri. Peneliti Amnesty International Indonesia Nurina Safitri ya sempat mengatakan bahwa pasal ini bermasalah. Ini berdampak pada perluasan kewenangan yang berpotensi menyebabkan Polri bisa jadi lembaga yang superpower gitu. Seperti pada pasal 16 ayat 1 huruf G juga hampir sama, yaitu memberikan kewenangan polisi melakukan pemeriksaan atau penyitaan gitu ya terhadap surat, dokumen elektronik dan bentuk dokumen lainnya. Nah, termasuk juga polisi ini bisa melakukan apa tuh namanya? Penggalangan intelijen gitu ya. Jadi ini dinilai bisa menimbulkan pelanggaran hak privasi warga karena kan belum ada mekanisme pengawasan dan batas yang diatur lebih lanjut gitu Mas. Ini gimana Mas kalau dari Mas Yahya? Nah, ini kalau undang-undang Polri ya mungkin sama, bukan sama ya. Yang ada sekarang kan wewenang yang ada saat ini yang dimiliki oleh kepolisian itu kan belum dijalankan secara paripurna, baik TNI ataupun Polri lah. Sama gitu. Ya Mas ya. Sama aja dua-duanya. Dalam artian mereka belum bisa menjalankan tugas yang ada di undang-undang saat ini dengan baik dan benar gitu. Okay. Kewenangan yang ada aja saat ini itu terkadang masih diselewengkan oleh mereka begitu kan. Ini nambah lagi kewenangan baru. Nambah lagi kewenangan untuk melakukan pemantauan terhadap cyber. Ya kan? Terus untuk melakukan intelijen. Terus tadi soal penyitaan dan lain-lain gitu, menambah kewenangannya. Yang padahal kewenangan yang sebelumnya bermasalah, tambah lagi kewenangan baru. Apa nggak menjadi permasalahan baru di masa yang akan mendatang gitu? Tugas yang satu belum beres, tambah lagi tugasnya yang ada nanti malah makin acak, makin amburadul aja semua gitu kan. Terus ditambah juga kalau misalkan polisi diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan. Atau diberikan tugas-tugas intelijen. Lalu tugasnya BSSN apa? Tugasnya BIN itu bagaimana? Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kalau begitu kan nanti akan ada tumpang tindih dalam tugas-tugas masing-masing instansi atau institusi. Bentrok lagi. Karena pembatasannya nggak jelas. Ya. Begitu. Dan untuk apa polisi masuk hingga ke ranah-ranah situ? Begitu. Yang ada itu tadi kemungkinan untuk terjadinya peristiwa pelanggaran privasi. Betul. Pelanggaran hak asasi manusia, karena privasi kan juga termasuk ke dalam hak asasi manusia ya. Justru semakin terbuka lebar dengan adanya hal ini. Begitu. Terlebih, ini yang juga jadi masalah selama ini adalah tidak di dalam rancangan undang-undang Polri itu tidak mengatur secara spesifik atau secara jelas berkaitan dengan lembaga pengawas. Oke.
Kompolnas ataupun juga Komisi Kode Etik Kepolisian. Kompolnas selama ini tugasnya hanya apa? Memberikan rekomendasi terhadap presiden atas kinerja-kinerja dari kepolisian. Pertanyaannya, jika dalam temuan Kompolnas itu ditemukan adanya pelanggaran, apa yang bisa dilakukan oleh Kompolnas? Kan nggak ada, karena Kompolnas bukan menjadi lembaga yang dapat memberikan penghukuman terhadap mereka-mereka yang melanggar. Nah, seharusnya jika memang kepolisian ingin untuk menambah kewenangan yang dimiliki, juga harus disertai oleh penguatan terhadap lembaga eksternalnya atau lembaga pengawasnya. Gitu, Kompolnas kah atau Komisi Kode Etiknya begitu. Karena kan selama ini rantai impunitas di kepolisian itu sangat-sangat panjang. Dalam artian mereka yang melakukan tindakan pelanggaran ataupun juga tindak pidana bahkan itu kan minim sekali penghukuman yang ideal, begitu. Benar. Kasus-kasus yang kami tangani lah, kontras tangani itu kan boleh kami bilang ada, memang betul ada mekanisme hukumnya ada. Mereka diadili di sidang etik memang betul. Betul ada. Mereka diadili di peradilan memang betul. Tetapi hukuman yang diberikan kan boleh kita bilang sangat-sangat ringan. Tidak setara ya. Tidak setara, yang tidak memberikan efek jerak, gitu. Nah, lebih baik hal-hal revisi undang-undang ini itu diarahkan ke arah sana untuk kalau memang betul ya undang-undang ini diharapkan untuk memperbaiki, meningkatkan profesionalisme dari kepolisian gitu ya. Seharusnya revisinya itu menyasar kepada permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Betul. Begitu juga dengan TNI. Gitu. Nih saya singgung sedikit lagi soal TNI. Boleh, silakan Mas. Misal di TNI urgensi seharusnya ya yang menjadi urgensi undang-undang yang harus segera direvisi itu bukan undang-undang TNI-nya. Tapi undang-undang 3197 soal peradilan militer. Itu yang seharusnya menjadi fokus dari pemerintah ataupun juga TNI agar dapat memberikan pelayanan terbaik atau memberikan profesionalisme yang baik terhadap negara ataupun juga publik begitu. Kenapa? Undang-undang 3197 peradilan militer itu sampai saat ini banyak sekali permasalahan yang kami temukan. Dan seharusnya sebetulnya ya di pasal 72 Undang-Undang 34 2004 itu soal TNI mengamanahkan bahwa ketentuan di pasal 65 soal TNI yang harus tunduk terhadap peradilan umum jika melakukan tindak pidana umum dan tunduk terhadap peradilan militer jika melakukan peradilan militer, pasal 65 itu ya, itu baru dapat dilaksanakan jika sudah ada undang-undang peradilan militer yang baru, pasal 72. Seharusnya kan itu bisa dimaknai bahwa kalau begitu undang-undang 3197-nya harus segera direvisi, harus segera diperbaiki, dirubah begitu. Nah ini sampai saat ini 97 sampai ke sekarang 2025 udah 28 tahun, belum ada perubahan sama sekali. Memang betul ada wacana 2005 anggota dewan sudah merencanakan untuk merevisi undang-undang peradilan militer, belum jalan. 2009 belum jalan. Redup sampai akhirnya 2023 kalau teman-teman ingat. Kasus Basarnas. Korupsi. Kan tiba-tiba TNI mengambil alih tuh. Yang bilang bahwa ini karena mereka anggota TNI aktif, mereka diadili di peradilan militer begitu. Terjadi polemik di mana-mana, bahkan KPK ditekan, KPK minta maaf. Yang aneh banget itu ya menurut kita. Untuk apa KPK meminta maaf? Karena itu kewenangan dia kan, korupsi gitu. Sampai akhirnya Kementerian Menteri Politik dan Hukum, Koordinator Politik dan Hukum Mahfud MD ketika itu menyatakan kami akan segera mewacanakan untuk merevisi undang-undang peradilan militer. Diamini oleh Wakil Presiden waktu itu Ma'ruf Amin akan segera merevisi peradilan militer. Cuma kan sampai saat ini, sampai akhirnya pemerintahan berganti, justru nggak ada tuh. Belum ada wacana atau pembahasan untuk merevisi undang-undang itu nggak ada. Yang ada justru undang-undang yang lain yang sebetulnya minim urgensi. Justru yang jadi permasalahan selama ini, yang menjadi letak masifnya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, masih adanya rantai-rantai atau peristiwa impunitas di Indonesia karena adanya undang-undang itu tadi, itu nggak pernah diperbaiki atau nggak masuk ke sana keinginan mereka untuk memperbaiki undang-undang tersebut. Jadi ya kami melihat bahwa ini urgensi ini nggak ada sekali lagi, dan justru yang ada semakin menjauhkan dari cita-cita kita ketika kita reformasi begitu, untuk memisahkan fungsi ABRI, untuk menciptakan TNI yang profesional, menciptakan polisi yang profesional gitu.
dengan adanya undang-undang ini justru tidak menjawab permasalahan yang ada lah, dan bukan menjadi sebuah solusi yang konkret menurut saya gitu. Iya, iya, karena bicara soal apa ya Mas? Ini kan tidak ada urgensinya ya. Maksudnya mungkin kita yang ada di sini atau bahkan mungkin masyarakat di luar sana juga sepertinya menyadari hal itu gitu ya. Tidak ada urgensinya sama sekali. Nah, saya melihat tampaknya gitu ya pengesahan RUU TNI Polri ini seakan perangkap gitu Mas, untuk perangkap bagi masa depan bagi TNI. Bagaimana Mas melihat ini? Karena kan sekali lagi tidak ada urgensinya seperti itu. Tapi kasarannya mungkin ada-adain gitu ya. Maksudnya harus jadinya buat revisi ini, RUU soal umur dan segala macam kayak gitu. Gimana Mas? Iya, kalau dibilang perangkap ya mungkin bisa jadi begitu kan. Dalam artian mungkin ada korelasi mungkin ya. Ada korelasi antara presiden kita saat ini yang berlatar belakang militer, sehingga masif sekali jabatan-jabatan sipil akhirnya juga diduduki oleh militer. Sementara undang-undangnya tidak memadai, akhirnya aturan itu yang dipermainkan, yang dirubah agar sesuai dengan hal-hal yang diinginkan oleh pemerintahan sekarang gitu. Itu kan bukan sesuatu etika bernegara yang baik sebetulnya kan. Akhirnya dia merubah. Ya mungkin kita berapa tahun terakhir itu disuguhkan oleh udahlah kalau kita mau juga kayak gini udah kita rubah aja aturan mainnya atau apa gitu. Tapi kan itu bukan hal yang baik begitu kan. Tidak mencontohkan tidak mencontohkan sebuah kedewasaan lah gitu atau kebijaksanaan dari pemerintah begitu ya. Yang justru itu tadi peluang terjadinya peristiwa pelanggaran HAM dengan dilibatkannya anggota TNI aktif dalam pengambilan keputusan-keputusan politik negara justru makin masif terjadi nanti yang ada gitu. Justru nanti kepentingan masyarakat dikorbankan. Gitu. Seperti sekarang misal dengan makan bergizi gratis itu banyak sekali kepentingan dari masyarakat yang pada akhirnya dipotong kan atau mungkin dipangkas lah gitu. PHK di mana-mana, efisiensi mau tidak mau akhirnya perlindungan terhadap korban, lembaga-lembaga yang tidak bisa lembaga-lembaga akhirnya tidak bisa menjalankan tugasnya untuk memberikan pendampingan, untuk memberikan pengawasan, itu jadi terhambat kerja-kerjanya begitu kan. Dan ya suatu saat mungkin yang ada jika ini terus dijalankan, keadaan semakin akan carut marut gitu. Dan pembatas demokrasi antara TNI, Polri, sipil semakin kabur. Semakin nggak jelas, gitu. Jadi nanti ya di masyarakat pada akhirnya nanti akan bias jadi kemana-mana gitu. Ya maksudnya hubungannya juga jadi nggak harmonis gitu ya Mas ya di antara antar instansi dan masyarakat juga. Bisa jadi itu menjadi ruang ya. Kalau misalkan garis pembatasnya itu tidak jelas ya, menjadi ruang munculnya friksi-friksi atau munculnya ketegangan di masing-masing institusi. Karena apa ya? Karena garis pembatas tugasnya nggak jelas gitu. Satu instansi ternyata dia juga bisa menjalankan tugas-tugas yang ada di instansi lain gitu. Sementara instansi awal udah punya tugas ini gitu kan. Akhirnya bentrok, risih, kisruh. Akhirnya ntar bentrok lagi di publik begitu kan. Kita kan udah ini bulan apa sekarang? Februari. Udah ada 2 peristiwa soal bentrokan antara 2 institusi kan. TNI Polri sudah terjadi. Di mana kemarin di Semarang ya kalau saya nggak salah ya. Di Semarang 2023 kemarin itu di Kalimantan atau di mana begitu kalau saya tidak salah, antara TNI yang menyerang kepolisian. Terus juga ada lagi soal di Tanjung Pinang sesama TNI bahkan itu. Anggota TNI itu kan bisa ruang-ruang terjadinya atau peluang-peluang terjadinya bentrokan-bentrokan tadi kan karena tidak jelasnya, salah satunya karena tidak jelasnya garis pembatas pekerjaan dari masing-masing institusi gitu. Nah ini kan seharusnya undang-undang tuh hadir untuk memberikan pembatasan itu tadi. Aturan itu ada untuk memberikan penjelasan tugas kalian untuk ini, tugas kalian untuk ini gitu. Tapi ketika justru ada aturan yang tidak jelas, ya pada akhirnya tidak menjadi sebuah solusi yang ada di masyarakat, justru kehadiran undang-undang semakin memperburuk keadaan yang ada nantinya. Gitu. Karena kan padahal ya harapan kita dengan hadirnya pemerintahan baru gitu, justru instansi-instansi ini yang ya dengan tugas untuk kedaulatan negara dan juga
keamanan masyarakat itu kan saling bersinergi gitu ya Mas ya. Harusnya. Bukannya saling bentrok nih gitu. Harapannya harusnya seperti begitu. itu. Tapi kalau menurut pandangan Mas Yahya, sejauh mana sih kepentingan elit atau politik di balik RUU TNI Polri ini dalam ruang politik Indonesia di masa depan, Mas? Iya, kalau dibilang sampai sejauh mana, mungkin sampai dengan kepemerintahan Prabowo selesai di periode mungkin ya di 2029 ya akan seperti masih itu terus. Ada, ya. Akan banyak praktik-praktik melanggengkan TNI aktif masuk ke dalam jabatan sipil. Sekaligus juga semakin melegitimasi atau mungkin membuat kekuatan pemerintahan Prabowo itu semakin kuat dengan gaya militerismenya gitu. Oke. Yang ya itu tadi, yang padahal justru pada akhirnya itu mengkhianati semangat reformasi kita tahun 98. Iya. Gitu. Ya. Habis mau gimana lagi? Bukan habis mau gimana lagi ya. Ini mungkin efek domino yang tidak bisa kita hindarkan akibat kembali terpilihnya orang-orang ketika Orde Baru menjabat gitu. Yeah. Sehingga paradigma-paradigma yang ada di tahun 98 atau sebelumnya kembali terbawa. Kembali lagi begitu. Sehingga harus masyarakat harus bekerja ekstra kuat nih gitu. Benar. Untuk melakukan mawas dirinya, melakukan check and balances terhadap pemerintah begitu kan. Terus juga bahkan untuk melindungi diri mereka sendiri mungkin gitu dari kepentingan elit ini gitu ya. Belum lagi soal yang tadi mungkin lupa disinggung soal masa pensiun. Oh iya, itu juga kan ada pasal 53-nya kalau saya nggak salah ya, yang untuk bintang 4 itu bisa diperpanjang 2 tahun kalau saya nggak salah. Itu apa? Polri? TNI. Itu kan yang kita menurut kami ya di Kontras itu bisa menjadi ladang dimainkannya peran-peran militer di dunia perpolitikan. Mereka-mereka ini yang berpangkat atau berbintang 4 dan lain-lain, mereka bisa diperpanjang masa tugasnya karena keahliannya gitu kan. Dan karena pangkatnya itu kan. Itu kan hal-hal seperti ini yang kami khawatirkan bisa dimanfaatkan secara negatif ya. Betul. Secara negatif oleh negara yang kembali mengkebiri hak-hak dari masyarakat nantinya. Atau mungkin bahkan menciptakan situasi yang membuat keadaan masyarakat semakin terdesak atau semakin sulit gitu. Betul. Ya karena tadi sempat lupa ya tadi Mas ya, kita mention soal masa pensiun tuh, itu juga krusial juga tuh Mas. Oke, mungkin ini dari yang terakhir nih Mas, dari kita teman-teman podcast juga pengen tahu kalau harapan dari Mas Yahya gimana nanti ke depannya terkait tidak hanya RUU ya Mas ya, mungkin ya kebijakan dari pemerintah juga terhadap putusan RUU TNI Polri ini seharusnya seperti apa harapannya. Mungkin juga perwakilan dari LSM juga nih Mas, dari seluruh LSM yang ada di Indonesia. Gimana Mas Yahya? Kalau kami pastinya ingin atau mendesak kepada pemerintah untuk menghentikan proses pembahasan RUU baik itu TNI ataupun juga Polri. Gitu. Kesampingkan hal itu, berhentikan hal itu karena hal itu bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh publik saat ini. Gitu. Seharusnya masyarakat atau seharusnya pemerintah sebagai representatif atau orang yang diamanahkan untuk mewakilkan atau menjaga hak-hak dari masyarakat itu dapat lebih mendengar kepada publik begitu. Apa yang sebenarnya diinginkan. Undang-undang ini minim urgensi, minim transparansi dan juga minim partisipasi dari publik. Sehingga kami mendesak untuk menghentikan pembahasan soal undang-undang TNI Polri, dan seharusnya tenaga yang ada saat ini, dana yang ada saat ini untuk membahas undang-undang TNI Polri tadi itu digunakan untuk membahas undang-undang yang sebetulnya menjadi masalah hingga sampai saat ini. Itu tadi undang-undang peradilan militer, terus juga soal soal undang-undang penyadapan yang hingga sampai saat ini belum ada kan. Jadi undang-undang penyadapannya belum ada, tapi polisi udah diberikan kewenangan tuh untuk penyadapan. Bahaya kan? Lebih baik
hal-hal tersebut digunakan untuk hal lain yang memang menjadi kebutuhan dari publik saat ini, atau kebutuhan dari, atau ada kekosongan hukum yang ada saat ini. Itu mungkin lebih harusnya seperti itu. Begitu. Oke Mas Yahya. Oke teman-teman, jadi itu tadi kita baru aja diskusi sama Mas Yahya soal polemik ya Mas ya, polemik RUU TNI dan juga RUU Polri yang memang sebenarnya udah lama ya, kemarin tuh muncul, setiap tahun kayaknya muncul sih Mas. Tapi masih ya gitu ya, mungkin baru sekarang pemerintahan baru dan ingin disahkan seperti itu ya. Dan oke, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yahya. Sama-sama.